Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan ya. Ya, kita di semester ini adik-adik memulai mata kuliah di bulan Ramadan. Jadi mungkin bisa jadi hambatan atau bisa juga menjadi kekuatan. Saya berharap ketika orang berdiskusi belajar dalam kondisi tirakat, insya Allah konsentrasinya, fokusnya mungkin akan bertambah. Saya berharap itu. Tapi kalau mungkin ngantuk ya nggak tahu lagi gitu. Tapi Bismillah, dengan bulan yang penuh berkah ini kita mengawali mata kuliah. Ini adik-adik sudah mulai masuk mata kuliah inti ya. Jadi ketika adik-adik di semester kemarin atau di semester 1, 2, 3 itu lebih banyak pengetahuan umum, tetapi ini sudah mengarah kepada mata kuliah jurusan atau inti, atau bisa juga menjadi konsentrasi. Ada, kalau kita bicara pemerintah, tentunya ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada pemerintah desa. Nah, ini nanti makanya di dalam mata kuliah ini nanti juga selalu berkesinambungan. Ini saya katakan sebagai mata kuliah jurusan karena ini jurusan pemerintahan. Dulu mungkin ada namanya ada dasar-dasar pemerintahan. Ya, setelah dasar pemerintahan adik akan pelajari pemerintah nasional, pemerintah daerah, pemerintah desa. Ini yang mana ketika kita berbicara tentang desa ini, saya yakin semua warga negara Indonesia pasti alamatnya tinggal di desa atau kelurahan. Ono alamatnya ku ibu kota, misalnya kota enggak ada. Ya ada pasti desa. Nah nanti coba kita mengulas bagaimana pemerintahan desa yang ada di negara kita. Dan umumnya mungkin di beberapa dunia. Ya. Jadi nanti ada beberapa sub bahasan yang kita akan diskusikan, kita pelajari di semester ini, ya. Jadi paling enggak ada silabusnya, ada tujuan atau capaian. Jadi kompetensi intinya adalah di sini adik-adik harus bisa nanti konsep dasar dan prinsip pemerintah desa itu seperti apa. Nah, kalau di Indonesia mungkin nanti akan ada tahu istilahnya keunikan atau mungkin bisa juga bagaimana penyelenggaraan pemerintah desa itu ada. Mungkin kalau ada di orang Jawa ada istilah siji desa mawa cara. Nah, kok iso di dalam negara itu beda daerah, beda wilayah dalam satu negara. Nah, itu bagaimana penataannya? Ya. Karena apa? Indonesia mungkin karena kaya budaya dan sebagainya, sehingga ini mempengaruhi bagaimana menata atau tata kelola daripada pemerintah desa. Nanti adik-adik bisa menceritakan desanya masing-masing. Nah, saya berharap seperti kakak-kakak kelas Anda, ya minimal nanti sampai kalaupun tidak menguasai ilmu pemerintah secara menyeluruh, minimal Anda bisa memahami tentang pemerintah desa, yang mana nanti itu adalah tempat tinggal hidup kalian. Minimal mosok gak ngerti rek desa iku ono RT ne, ono RW ne, ono kepala desa ne, sapa sekdese. Jangan sampai seperti kakak senior mosok wis skripsi gak ngerti jumlah berapa dusun di desamu. Berapa ya Pak? Ada 27 loh. Mosok desa sama ono 17 lho piye rek. Itu kan berarti tidak bisa membedakan antara ini rukun tetangga, rukun warga, ada dusun. Ya, nah itu jangan sampai terjadi. Di sini kita akan pelajari itu. Nah kalau seperti itu kan saya merasa gagal deh. Masa awakmu wis katene skripsi jenis sarjana ilmu pemerintahan kok gak paham tentang desanya, ya naif sekali itu kalau desanya seperti apa, sejarah desanya seperti apa. Ya, biasanya itu masuk di kategori tugas. Jadi adik-adik nanti mempresentasikan desanya masing-masing. Nanti coba kita ulas bagaimana regulasi
pemerintahan desa di negara kita seperti apa, kemudian sejarah pemerintah Indonesia yang asli itu seperti apa. Kok sekarang bisa sama Pak? Mungkin karena pengaruh aturan yang ada. Ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga desa itu juga harus mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah itu seperti apa. Ada istilah otonomi desa itu seperti apa. Kalau kita bicara desa itu, kemudian menjelaskan struktur lembaga, kemudian juga bisa menganalisis peran masyarakat di dalam pembangunan desa. Mungkin kalau di atas sekarang eranya kapitalisme, eranya ekonomi, mau bekerja kalau dapat uang, kalau ada kerja. Tapi nek ning desa rek, coba kemarin di desa kalian kalau ada ruatan desa, sing dadi panitia apa royoan, dia dengan tulus ikhlas, bahkan dia juga mengeluarkan pikiran dan materinya. Omane zaman saiki, wah desa sang urunan per kakak sampai 2 juta, 3 juta. Wah, wis pegel urunan bisa. Dan itu tidak mengeluh. Dia merasa ini adalah tempat tinggal saya, ini adalah desa saya. Apa kepada negara juga seperti itu? Nah, rasa cinta tanah air, rasa nasionalisme, rasa tentang desa itu tempat itu saya kira berbeda. Ketika ada adik ngomong keluarga sampean, ngomong lingkungan sampean, ngomong desa sampean, mungkin sangat menyentuh di dalam hati dan dia suka di dalam tak. Nah, ini nanti coba kita ulas di dalam sejarah. Kemudian yang paling penting ketika kita ngomong akademis juga mampu merancang kebijakan pembangunan desa secara partisipatif, gotong royong, ya. Desa itu kan kos sosialnya banyak. Mungkin di desanya Reva berbeda deh. Pak kono itu ana wong mati ku ya nglayat Pak, ana wong digawe nglayat Pak, ana wong pikir kupan ya nglayat Pak. Ana orang bangun rumah juga ikut bisa soya tapi ya. Mungkin itu juga terjadi di desa kalian juga bisa. Nah ini yang menjadi dinamika di. Kalau kita bicara tentang negara, desa itu adalah ujung tombak dari sebuah negara, ujung tombak dari kebijakan pemerintah, kebijakan negara. Karena pemerintah yang berhadapan langsung dengan warga adalah pemerintah desa. Anda mungkin paham ketika waktu kemarin tahun-tahun politik ya, jadi banyak para politisi, para calon presiden, calon legislatif, calon bupati, calon DPD dan sebagainya. Apa yang dibicarakan, apa yang dikampanyekan? Wong cilik, rakyat miskin itu di mana? Ya ke desa. Jadi kebijakan pemerintah pusat itu nantinya juga implementasinya juga di rakyat. Lah sing melaksanakan utama siapa? Pemerintah desa. Kecamatan, kabupaten itu hanya koordinasi aja. Yang berhadapan langsung di masyarakat desa itu adalah perangkat desa, pemerintah desa. Makanya saya katakan bahwa ujung tombak dari pemerintahan negara sampai desa itu adalah di pemerintah desa. Ketika desanya bagus, maka negaranya juga bagus. Makanya ada tingkatnya. Siji desa mawa cara, nata kutha bangun negara. Nah, ini prinsip orang-orang dari negara kita. Kemudian kalau kita bicara tentang capaian pembelajaran kita, ya paling tidak ada adik memahami itu. Ya, saya berharap nanti ojo sampai arep mosok awakmu Dek, sampean kula ning ndi? Bisa sama Majapahit Pak, jurusan apa? Pemerintahan. Ya niki badhe tanglet sinten kepala desa ten jalan jenengan. Sinten nggih? Lho mosok kepala desane karo rek. Mau ditakoni RT niku napa nggih? Lah
Gitu lah. Minimal Anda harus tahu. Jadi ketika ada adik, jangan dikira ketika Anda sukses di desa, paham di desanya, Anda tidak akan sampai ke Jakarta. Ini yang saya pegang, ini yang saya contohkan kepada adik-adik semua, baik kalian maupun senior kalian. Saya dulu menjadi aktivis desa mulai semester 5. Tapi dengan saya berjuang di desa, saya bisa dikenal di kabupaten, saya dikenal di Jawa Timur, mungkin karena gerakan dan perubahan yang kita perjuangkan. Sehingga ini bisa mewarnai kehidupan di suatu kecamatan, suatu daerah. Contohnya apa program di desa? Saya dulu memegang program nasional pemberdayaan P2KP, ya, program pemberdayaan miskinan perkotaan. Itu kan program nasional. Lah itu kita sampai lomba tingkat provinsi. Loh, bayang lore. Artinya walaupun kita di desa itu sampai ke. Jadi desa itu yang nomor kita. Orang yang paling tahu itu adalah diri kita, keluarga kita, lingkungan kita. Misalnya Reva, misalnya ada yang tanya, pacarmu orang mana Pak? Orang Lampung Pak. Kok jauh? Iya Pak, kenal di sosial media gitu kan. Kemudian tiba-tiba pacarnya datang ke Mojokerto, karena udah kenalan kan dikasih alamat ya. Rumahnya mana? Mojosari Pak. Mojosari mana? Randu Bango misalnya. Langsung ke sana. Ketika ke sana, tanyalah rumahnya, alamatnya, RT-nya. Akhirnya ketemu tetangganya. Loh, jenengan sinten? Anda siapa? Oh, saya temannya Reva misalnya. Pasti dia akan ke, oh Reva itu rumahnya sebelah ini Pak, putranya ini, dia pula ini. Dia sangat tahu gitu. Lah itu misal kok Reva elek ya diceritain lapo sampe ndeli Reva lho. Wah, Reva iki ditolak kolektor iki rek ngono. Oh, jadi Reva iki tibake pasiene teko ado-ado lho. Jadi orang yang paling tahu tentang dirimu ya dirimu sendiri, ya tetanggamu, ya keluargamu. Kalau Anda baik dengan dirimu, Anda baik dengan keluargamu, Anda baik dengan keluarga, lingkunganmu, desamu, kamu akan dikenal orang. Misalnya kalau Reva orangnya sangat spesial di desa itu misalnya, lo diantarkan, enggak ya Pak, enggak Mas, kalau terakan gitu, niku ya kan jaluk bayaran, karena mungkin bangga ketika dia sudah menunjukkan, ini kok dalamnya sebelah mereka, oh niku ya dipamin dong, yuk kaji. Niki lho enten koncone Reva dari Lampung, tak bangga rek. Tapi nek elek idelek iso disasarno barang ngono lho. Oh, kian tebih ternyata Reva nggih dalam mriko Mas. Ke kanan ke kiri 2 kilo lah. Niku enten kuburan. Nah, sebelah kuburan nah niku daleme. Itu disasarno barang. Mungkin karena tapi kalau baik kamu akan itu kalau masyarakat ini seperti itu. Makanya ada adik minimal prinsip dasar minimal tentang desa kalian harus. Saya berharap nanti ada adik setelah menjadi sarjana tidak harus sok pengerti nasib orang, ada yang langsung keluar dari desanya, ada yang tetap desa. Tetapi paling tidak berjuanglah untuk diri kalian, lingkungan kalian, desa kalian. Tunjukkan bahwa Anda mampu punya kompetensi terhadap kehidupan bermasyarakat, khususnya di dalam pemerintahan di desa kalian. Nah, ini yang menjadi harapan. Syukur-syukur meneh misalnya langsung dadi wong Jombang misalnya. Enggak ada. Kok ada wong Jombang piye lho? Apa-apa. Tapi karena sudah terbiasa aktif di desa, berarti ya gak ewo gitu loh. Tapi gue desa, gue RT ono arisan ya melo, ono bidaan ya melo, ono rumah desa ya melo, ono kegiatan program-program yang lain, kader opo wis bisa gitu loh. Harapannya selain
Nah, syukur-syukur nanti kalau Anda bisa masuk ke jalur formalnya, masuk ke pemerintahannya, masuk ke aktivis sosialnya, itu pemahaman kita tentang di capaian belajar kita kan. Kemudian kita bisa menganalisis peran. Analisis peran itu artinya Anda bisa mengidentifikasi potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, budaya, agama di desa kalian. Kalau Anda bisa mengetahui itu, maksud sampean dadi nyalokno lurah misalnya, ya. Kuno musuhe duwe modal 100 miliar, ya. Anda cukup desa miliar tok, beres. Menang sampean. Karena sampean tahu potensi. Mereka hanya tahu uang. Nah, nyocot ae meneh sangone 1 jutaan ngono ya. Sampean gak ngomong konsep, sama ngomong tawarkan program. Sampean gak kegiatan yang sesuai dengan potensi yang ada di desa kalian. Senengane desa iki senengane ludruk. Wis sampean lapo iku-iku. Nekakno anus. Dimengkai dhuwit 1 juta tanggapno ludruk. Nah, ngono kan. Itu gak ngerti. Wong iki wong ketok ini ku senengane dia tahu potensinya. Ekonominya seperti apa, pendidikan seperti apa, Anda tahu petanya itu, maka Anda menangan ini. Timbang wong gak ngerti peta tapi duwe duit, wawur ya, akhirnya ya rugi. Mosok dadi lurah entek 50 miliar, ganjarane itu ya rugi. Nah, tapi kalau Anda memahami proses peran sehingga Anda bisa memainkan peran itu, artinya apa? Anda bisa memberdayakan masyarakat itu sesuai dengan potensi yang ada di desa itu. Misalnya potensi di rumahnya itu banyak UMKM. UMKM ini diapakno ya? Oh, berarti ditingkatkan. Wah, ndek kene niku Pak. Masyarakat sini itu sangat terkenal dalam membuat tempe, Pak. Nah, misalnya. Nah, terus piye? Oh, tempe ya ndamel tempe ngoten niku Pak disadetan pasar, bahkan sate ini sampai dugi Surabaya. Lho Pak aduh, lho nggih Pak, bener itu masalah. Nah, Anda bisa mengembangkan itu. Oh, berarti masyarakat ini dikene koperasi, dikene paguyuban. Kan. Nek di paguyuban di koperasi, ya apa iki? Iya. Sampe nek tuku dele nandi. Lho ya nang Malang nang ngene Pasuruan Jember. Kita punya koperasi, gimana kalau belinya bersama-sama? Nah, datangkan dari impor kah? Dari luar daerah bisa. Loh, itu kita bisa memilih organisasi karena kita tahu potensi yang ada di desa. Misalnya kon penghasil tempe, wah, nek kon tuku tempe 1 ton, ambek tuku 100 ton, kira-kira regane murah ndi? Nah, lah 100 ton akeh Pak, lan jadi tuku ngakeh. Lagi itu mes itu. Nah, nanti bisa gitu. Terus apa meningkatkan itu? Oh, tempe ya aja didol ngono. Apa sih digadekno krepek tempe, digadekno kerupuk tempe, dijadikan apa bisa menjadi olahan-olahan yang bisa meningkatkan produksi sehingga menyerap tenaga kerja. Akhirnya apa? Pemuda di situ nggak ada yang nganggur. Nah, itu berarti Anda bisa memberdayakan desa kalian. Kalau Anda bisa mengetahui atau meningkatkan potensi yang ada. Nah, nek pemuda wis nyambut gawe penak rek. Gak kuliah gak paten wis semene sugih di perusahaan ke sana. Tetapi bisa gitu. Nah, kok nek pemudane wis kerja gawe rapi, masyarakat ekonomi meningkat, mau ada pembangunan, mau ada kegiatan gampang rek. Nah, gak brewok, wah gampang, entek pira iku 100 juta. Lho, cara iuran nyicil pirang juta ndang. Wis gampang. Aku siap 10 juta, aku siap 10 juta. Kabeh. Beres ya. Nah, harapannya nanti adik-adik bisa mampu merancang kebijakan pembangunan di desa itu sesuai dengan potensi. Ojo kok paksakan. Wong desa wong tikate ngene, ayo gawe online shop, ngono, gawe tab apa jenenge? Konten ngono ya. Lah apa sih nyambut gang langel macul ngene lho gawe video mek kok gawe dadi duwe.
ya diludah lah. Tapi kalau masyarakat sesuaikan dengan potensi kemampuannya, angkatkan akan mudah. Sama halnya ketika Anda membangun karir. Saya ini kan banyak. Saya yakin ada adik ketika membangun karir itu ada yang mengajak, ada yang menjadi motivator, ada menjadi pintu masuk. Saya kan banyak orang sukses itu ada yang membangun karir dari awal, dari dirinya sendiri. Ada yang membangun karir itu dari kakaknya atau saudaranya, ada yang dari orang tuanya. Oh, wong tuane guru melok daftar dadi guru. Wong tuane dadi pengusaha ikut dadi pengusaha. Kakaknya ngono kan seperti itu. Wong desa kan ngono. Pasti ada yang nah, inilah yang ada. Jadi saya berharap nanti ketika ada adik mempelajari ini, yo ngomong formal oke lah, tetapi kita lebih banyak membahas tentang itu. Walaupun mungkin di Sosmakodes mungkin dibicarakan itu, tetapi konteks sesuai dengan jurusan kita, bagaimana kebijakan itu, bagaimana itu kan pemerintah desa ya, karena kekuasaan di desa itu. Misalnya sampean lihat dicabut hak politik yang wis kon tak kok ngetok desa niku tidak saya akui bahwa kamu penduduk sini ya apa kon misalnya lu sampean kakandi mesti ditanya ngono sampean kakandi kan ngono ya nah, misalnya ono keluarga ngomong apa iku ya iku dulur kene ta buku kakak kene nah terus ya apa iki dikubur lho endi wong iki wis gak apa kuburan kene tapi bayar kan ngono oke itu mungkin cabang-cabang pembelajarannya. Jadi untuk peran serta masyarakat dalam pembangunan kebijakan dalam pembangunan desa ini adik-adik harus ini kalau tidak punya ilmu nih serampangan deh. Nek serampangan apa yang terjadi? Ya kebijakan itu tidak akan tahan lama, tidak populis kalau di dalam ilmu kebijakan. Jadi kebijakan itu seakan-akan menyiram air di atas pasir. Nek ejek kait yo guyub akeh banyak kegiatan. Duit danane ejek yo ejek akeh kegiatan. Kok nek danane entek kabeh. Ya. Misalnya ayo bangun kios pasar desa. Dibangun anggarannya berapa? Ada anggaran 1,5 M. Rame ya. Gawe kios ya. Baru event-event duit entek buyar. Kiosnya nganggo medak ngono ya. Anda lihat banyak program pemerintah itu pasar rakyat, pasar desa. Toh pada akhirnya nggak bisa berkesinambungan karena apa? Mungkin tidak sesuai dengan kajian akademiknya, tidak kajian kelayakan sosialnya, potensi ada desanya. Tapi misalnya tadi saya contohkan ada ini kawasan dari pengusaha tempe, gak mau ke pasar tempe atau koperasi tempe sehingga masyarakat ketika datang situ oh itu desa tempe. Jadi itu menjadi tujuan, bisa jadi wisata, bisa menjadi edukasi, bisa menjadi industri. Kan ada misalnya desa ini kok penghasil tempe, masyarakat oh ada SMK sana, mungkin belajar ke desa ini, magang di situ. Wah ini edukasi. Wisata juga bisa. Ono sing jeneng kampung coklat, ono kampung madu, ono kampung kan ada kan ya. Ada kampung semangka, ada kampung macam-macam terserah. Nah, kalau Anda bisa memetakan itu, menunjukkan itu, saya kira sangat mulia. Oke, itu mungkin sekilas ya tentang apa? Pemerintah desa atau kondisi desa. Tapi tentunya saya yakin desa-desa kalian akan lebih unik lagi. Tetapi saya berharap nanti adik-adik mulai memotret. Ya, adik-adik harus bisa menjadikan desa itu menjadi lab sampean. Yo, saya tidak mengharuskan kata, tetapi paling tidak desa itu kan paling dekat. Anda juga tinggal di situ, sehingga itu bisa Anda amati. Aku saiki melajari pemerintahan. Berarti Anda mulai melihat ya apa sih kinerjanya pemerintah itu mulai dari RT, RW, desa. Ya, Pak Lurah itu piye, Sekdes itu piye, kader PKK itu piye, terus ono Babinsa itu piye. Amati itu. Iku nek ngomong si
jalur birokrasinya. Amati masyarakatnya, gerakannya apa. Nah, itu menjadi lab Anda. Dan nanti akan menjadi, kalau Anda pada waktu posisinya itu, Anda bisa mengambil sebuah tesis, sebuah antitesis atau skripsi yang terkait dengan apa yang ada di desa, apa yang Anda lihat. Apapun bisa dikaji dari sisi pemerintah. Karena apa? Pemerintahan itu adalah gejala-gejala yang dilakukan oleh manusia yang diatur di dalam sebuah negara. Apapun, saya kira oposisi nggak diatur pemerintah, mau mangap ini diatur kok, belum diatur kok, oposisi nggak dipajak. Ayo, Anda melihat itu loh bayar, mana mau masang gambarnya ditarik pajak kok. Anda pasang iklan itu kan, itu ya umumnya. Kemudian kalau kita bicara pembahasan mungkin materi kita, yang pertama pertemuan 1 dan 2 kita membahas tentang pengenalan materi, pengenalan tentang pemerintah desa. Artinya kita bisa bicara tentang sejarah, prinsip, dasar dan sebagainya. Pada pertemuan ketiga, keempat kita mencoba membahas kelembagaannya, strukturnya. Ya. Desaku kan mudin Pak. Tuh mosok sih nggak ada Pak, di sana pondok pesantren kiai-kiai ya Pak. Oh, nggak apa-apa. Atau di desa saya itu nggak ada RW-nya Pak, wong jene warga di Medidi. Atau di desa saya itu kelurahan. Tapi kalau kita bicara umum pemerintah desa itu ya ada pemerintah desa, ada pemerintahan desa. Anda harus bedakan. Pemerintah itu berarti pemerintah desa berarti kepala desa bersama perangkatnya. Kalau pemerintahan desa itu harus ada pemerintah desa dan BPD atau Badan Perwakilan Masyarakat, atau dulu disingkat LMD, ada LKMD, sekarang ada BPD dan sebagainya. Kemudian ada lembaga-lembaga lain di desa itu. Ada lembaga perekonomian, ada BUMDes, ada PKK, ada Karang Taruna, ada tokoh agama, ada tokoh ekonomi. Saya kira tiap desa ada. Kemudian pertemuan ke-56 kita membahas tentang pemerintah desa, yaitu bagaimana pembangunan, bagaimana pelayanan di desa itu. Makanya saya katakan adik-adik sudah harus menjadikan desa itu lab kalian. Mungkin karena setiap hari Anda di situ. Sampai fokusnya tentang apa? Pak, tentang anak-anak remaja putri. Loh kenapa? Di desa saya tuh banyak Pak remaja putri. Loh, berarti banyak punya desanya dong. Iya. Kenapa kok banyak cewek? Nggak tahu Pak. Di desa saya itu mayoritas keluarga itu anaknya putri-putri Pak, cewek-cewek Pak. Usianya remaja semua. Wah, nek sampean ndolek anu ya. Sana Pak. Ada yang desa, wah ini kampung janda, ada RT janda, di RT ku anggota itu janda semua ada. Bagaimana pelayanannya, atau pelayanan yang lain-lain kan. Terus yang kedua mungkin terkait dengan keuangan desa. Sumber keuangan desa itu punya PAD macam-macam. Desa Kabupaten Tarian Pak, langkono itu pas di desa saya itu ada waduk Pak, ada bendungan Pak, itu dikelola menjadi wisata Pak, sehingga APBD-nya lebih banyak wisata, pengunjungnya tiap bulan hampir 2.000 Pak, ngorek, bu desa itu, ya. Inilah perlu anak tahu ya jago untuk ngopi, tapi itu kan akhirnya menimbulkan efek perekonomian di masyarakat, ono warungnya, ono parkirnya, ono jual pernak-pernik yang lain, berdagang dan sebagainya. Pertemuan 7 dan 8 kita bahas tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Ya, artinya bagaimana masyarakat itu terlibat di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, baik secara formal maupun informal. Kemudian ada 9-10 kita bahas tentang analisa kebijakan yang ada di desa. Wah, desa ini Pak,
ada sebuah desa kalau habis sholat asar itu enggak boleh, kalau cowok harus pakai sarung Pak, nggak boleh pakai celana pendek, nggak boleh pakai jin. Boleh pakai jin kalau sudah sholat isya. Di waktu asar sampai isya itu harus pakai cowok sarung. Kalau pakai celana, kalau pakai, kecuali kerja, tapi kalau santai up harus pakai sarung. Loh kok desa santri? Jadi Pak, insya Allah. Loh kenapa itu kok terjadi? Ya nggak tahu Pak, di desa saya seperti itu. Kayaknya saru Pak, kalau misalnya habis asar ada cowok kok ijik sualan cekak. Koyok-koyok, oh ijik gak ngerti waktu lah. Gitu. Itu mungkin kebijakan yang khusus. Atau mungkin ada kebijakan-kebijakan yang lainnya. Wah gue desa gue tahu, warian dong. Wah Pak. Setiap dana apapun ada iurannya. Ono data kematian, ono data teman, ada keluarga yang sakit, ada dana sosial, ada dana untuk apa saja, ada jumpukan, ada lumbung desa, ada apapun. Itu mungkin bisa juga terjadi di desa. Pertemuan ke yang 12-13 kita melihat tentang itu. Kemudian juga ada proses penyusunan dokumen-dokumen pada desa, administrasi desa. Nah, kalau kita bicara desa ini, kalau kita petani nih, banyak ilmu yang kita pelajari. Makanya di Jogja itu ada perguruan tinggi yang namanya APMD, Akademi Pemberdayaan Masyarakat Desa. Itu kampus yang konsentrasinya memang desa. Sekarang menjadi STPMD. Nah, pada pertemuan 13-14 coba nanti kita presentasi di desa kalian masing-masing, coba ceritakan mulai dari sejarah berdirinya desa kalian. Misalnya adik-adik tinggal desa mulai apa namanya, itu ya Pak, Karangkedawan. Loh, Karangkedawan, kenapa dinamakan Karangkedawan? Atau namakan, kalau di Mojokerto kan banyak, ada Kedung Maling, ada Kedung Sari, ada, kenapa dinamakan Kedung Sari? Siapa sesungguhnya? Siapa yang berikan nama itu? Misalnya di Puri ada namanya desanya apa? Medali. Medali itu apa? Siapa penemunya? Nah, itu ada punya filosofi gitu loh. Oh, itu kok jenenge Kintelan kuwi apa sih? Nama desa ini kan macam-macam ya. Ya nek sinetron nek desane mesti ditoto ya desane. Tapi kalau coba Anda lihat di sini ada Gayangan, ada Jabon, ya, ada Kenanten. Di sini ada Tambak Sari, ada Tambak Suruh. Kesana lagi ada Kebugirang. Kenapa dinamakan Kebugirang? Kalau di utara sungai ada Jatirowo, ada Merayu, ada Ucuk, ada apa mana? Wuluh, Hubungan. Nah itu nanti Anda bisa bercerita tentang sejarah desa kalian seperti